Shalom, salam sejahtera, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama saya di Vicky Ambani Penil Sawar Channel. Teman-teman, di edisi kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan ocehan omong kosong dari Ustadz berikut ini, dan sekaligus kita akan menjawab apa yang dia sampaikan. Dimana dia sampaikan bahwa dia memberikan pertanyaan, siapa sebenarnya pendiri agama Kristen? Apakah Yesus ataukah Paulus? Mari teman-teman, sebelum saya menjawabnya, kita dengarkan dulu ocehan omong kosong berikut dari Ustadz berikut ini. Yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah ini temanya, siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telaah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu, setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya, Yesuslah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas, hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi, ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama, yaitu Alkitab atau Bible, tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ayatnya. Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Iya teman-teman, itu tadi ocehan omong kosong dari Ustadz yang sudah kita dengar sama-sama tadi. Ya, yang pertama saya mau bilang buat Ustadz terima kasih banyak, karena yang Ustadz belajar saat ini bukan Al-Quran, tetapi Alkitab kami orang Kristen. Terima kasih buat Bapak Ustadz, karena sudah meninggalkan Al-Quran dan beralih kepada Alkitab kami orang Kristen. Yang kedua, Bapak Ustadz bilang bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran agama Kristen kepada kami orang Kristen. Dan saya mau bilang itu benar 100%. Yesus Kristus tidak mengajarkan agama kepada kami orang Kristen atau orang Nasrani. Tidak sama sekali. Misi Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama, tetapi misi Yesus Kristus datang ke dunia, ke bumi ini, untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan saya dan Bapak Ustadz juga. Dan dia adalah sang juru selamat, jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ustadz dengar itu baik-baik. Itu yang kedua. Yesus tidak pernah mendirikan ajaran agama Kristen, dan itu benar. Karena Yesus tidak datang ke dunia untuk membawa agama, tetapi dia datang supaya yang berdosa diperdamaikan dengan Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan hanya Tuhan yang sanggup menjadi juru selamat. Di luar Tuhan tidak ada yang sanggup untuk menjadi juru selamat. Yaitu jawaban yang kedua buat Bapak Ustadz. Jawaban yang ketiga, lalu apakah Paulus yang
adalah pendiri agama Kristen sesuai dengan apa yang Bapak bacakan tadi. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang Bapak paparkan dalam ceramah Bapak mengatakan bahwa Pauluslah pendiri ajaran agama Kristen karena Bapak sudah mendapatkan ayatnya di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saya mau tanya buat Bapak. Bapak mengerti bahasa Indonesia atau tidak? Alkitab kami orang Kristen yang ada di Indonesia itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kami orang Indonesia pakai, termasuk Bapak juga. Stefanus datang untuk mencari Saulus atau Paulus, dan dia bertemu dengan Paulus di Antiokhia, dan mereka tinggal di sana lagi dulu sebelum kembali ke tempat asal mereka. Nah, selama mereka tinggal di sana, yang mereka ajarkan yaitu tentang ajaran Kristus. Sekali lagi, yang mereka ajarkan kepada jemaat di Antiokhia yaitu ajaran apa yang pernah disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan ayat 26 dari Kisah Para Rasul tadi pasal 11 sangat jelas mengatakan bahwa di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid ini disebut Kristen. Ingat, untuk pertama kalilah di Antiokhia murid-murid ini disebut Kristen. Jadi jelas Bapak Ustadz, bukan Stefanus, bukan Paulus, bukan Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, murid-murid Yesus yang lain yang menamakan diri mereka Kristen. Tidak sama sekali. Tetapi orang-orang yang mereka ajar dengan Injil Yesus Kristus itu di Antiokhia ini yang memanggil mereka dengan sebutan Kristen. Ingat, sebutan Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena yang mereka ajarkan yaitu teladan Yesus Kristus. Maka dari itu, orang-orang di Antiokhia mengatakan mereka ini Kristen karena yang mereka ajarkan yaitu Kristus kepada kami. Karena Kristus itu sendiri adalah Kristen itu sendiri. Yesus Kristus itulah Kristen. Ajarannya itulah Kristen. Jadi untuk apa Kristen membawa Kristen? Sedangkan dia adalah Kristen itu sendiri. Sampai sini paham Bapak Ustadz? Baca kembali baik-baik Kisah Para Rasul ayat pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang Bapak maksud tadi. Baca ulang-ulang biar Bapak paham dan mengerti. Bukan Paulus yang menyebut dirinya Kristen, tetapi orang-orang di Antiokhia yang menyebut mereka dengan sebutan Kristen. Sehingga dari Antiokhia lah tersebar berita bahwa Paulus, Stefanus dan teman-temannya sedang menyebarkan ajaran baru yaitu agama Kristen. Paham Bapak Ustadz? Orang Indonesia tahu bahasa Indonesia pasti mengerti. Alkitab dalam negara kita besar ini Indonesia tidak ditulis dalam bahasa Arab, tapi dengan bahasa Indonesia. Pasti Bapak paham. Bapak mengerti. Iya, jadi itu jawabannya buat Pak Ustadz. Benar, bukan Yesus yang bawa Kristen, bukan Paulus yang bawa Kristen, tetapi orang-orang yang diajarkan kebenaran oleh Paulus itulah yang menyebut Paulus dan teman-temannya sebagai
sebutan Kristen. Dan dari Antioquia inilah tersebar berita bahwa Paulus membawa ajaran agama baru, yaitu agama Kristen. Ya, sampai di sini Bapak Ustadz paham. Kalau belum paham, berarti Bapak Ustadz stop ceramah-ceramah dengan apa yang Bapak Ustadz pernah mengerti. Lebih bagus Bapak Ustadz belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran lebih baik daripada mendalami Alkitab kami yang Bapak tidak mengerti. Oke, salam toleransi, salam berbeda, namun tetap kita satu di dalam bingkai NKRI, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kulit boleh berbeda, rambut boleh berbeda, tetapi kita tetap satu. Kita adalah anak-anak Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan itu sendiri. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.